Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk operasi hitung pada bilangan bulat, terdapat 4 operasi hitung. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat. Dan yang keempat, pembagian bilangan bulat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pertama, akan kita bahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Mungkin sejak SD, kalian sudah sering melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Tapi, semua angka yang kalian hitung itu adalah angka yang positif saja. Nah, sekarang karena yang sedang kita bahas itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat itu kan pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Maka pada operasi hitung yang akan kita pelajari kali ini melibatkan bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat negatif. Untuk operasi hitung penjumlahan bilangan bulat ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah ketika kedua bilangan yang kita jumlahkan itu semuanya adalah bilangan yang positif. Kalau kemungkinannya seperti itu, kalian tinggal jumlahkan saja seperti biasa yang sudah pernah kalian lakukan sejak dari SD. Tinggal kalian jumlahkan angka pertama dengan angka kedua dan hasilnya sudah pasti positif karena kedua bilangannya itu bernilai positif. Untuk kemungkinan yang kedua, ketika kedua bilangannya itu negatif. Misalnya bilangan yang pertamanya negatif dan bilangan keduanya juga negatif. Caranya juga sama ketika kalian menjumlahkan bilangan yang positif tadi. Jadi, kedua bilangan negatif itu tinggal kalian jumlahkan saja. Angka yang pertama dengan angka yang kedua dijumlahkan, namun hasil akhirnya pasti bilangan negatif karena kedua bilangan tersebut adalah bilangan yang bertanda negatif. Kemungkinan yang ketiga itu adalah ketika bilangan yang pertama bilangan negatif dan bilangan yang kedua adalah bilangan positif. Sedangkan kemungkinan yang keempat sebaliknya, ketika bilangan yang pertama itu adalah positif dan bilangan keduanya negatif. Nah, ketika kalian mendapati penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, satunya positif dan satunya negatif, maka untuk menjumlahkannya sebenarnya gampang. Kalian hanya perlu mengingat 2 hal. Yang pertama, kalian cukup mengurangkan angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Lalu untuk hasil akhirnya apakah bertanda positif atau negatif tinggal kalian lihat saja. Angka yang lebih besar itu tandanya apa? Kalau angka yang lebih besar tandanya positif, maka hasil akhirnya positif. Tapi kalau bilangan yang lebih besar itu adalah angka yang negatif, maka hasilnya negatif. Untuk lebih memahami maksud penjelasan saya barusan, silahkan kalian simak contoh berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan contoh untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk kemungkinan yang pertama itu adalah ketika bilangan yang akan kita jumlahkan itu semuanya bernilai positif. Misalnya soalnya seperti ini. Ada 32 ditambah 64 dan 141 ditambah 25. Untuk menghitung hasilnya, silahkan dijumlahkan saja seperti biasa. Karena seluruh bilangannya itu adalah bilangan bulat positif, maka untuk hasil akhirnya pasti juga bilangan bulat positif. Jadi untuk 32 ditambah 64, hasilnya pasti 96 bertanda positif. Dan 141 ditambah 25 hasilnya itu 166 dengan tanda positif juga. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua itu ketika kedua bilangan yang kita jumlahkan bertanda negatif. Misalnya ada negatif 3 ditambah negatif 11 dan negatif 27 ditambah negatif 40. Untuk menjumlahkannya, pertama
Kita jumlahkan dulu angkanya. Karena di sini ada 3 dan 11, maka kita hitung dulu 3 ditambah 11. Nah, karena keduanya ini bertanda negatif, maka kita beri tanda negatif di luar sini. Nah, kita hitung 3 ditambah 11 itu hasilnya 14. Karena kedua bilangannya itu negatif, maka hasilnya berarti negatif 14. Nah, untuk contoh selanjutnya, negatif 27 ditambah negatif 40 sama, kita jumlahkan dulu 27 ditambah 40. Kemudian tanda negatifnya kita letakkan di luar. Lalu kita hitung 27 ditambah 40 hasilnya adalah 67. Karena tandanya negatif, berarti hasil akhirnya negatif 67. Jadi ketika bilangan yang kita jumlahkan itu semuanya bilangan yang negatif, maka jumlahkan saja seperti biasa, hanya tinggal diberi tanda negatif untuk hasil akhirnya. Kemungkinan yang ketiga itu adalah ketika bilangan yang pertamanya positif dan bilangan selanjutnya adalah negatif. Nah, triknya tadi ada dua. Yang pertama, kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Untuk contoh yang pertama ini, 12 ditambah negatif 30, angka yang besarnya itu adalah 30, sedangkan yang kecilnya 12. Berarti kita hitung 30 dikurang 12. Nah, untuk tandanya kita lihat di sini. Angka yang besar itu adalah angka 30. Dan tandanya itu adalah negatif. Berarti untuk hasil akhirnya nanti adalah negatif. Nah, tinggal kita hitung 30 dikurang 12 itu hasilnya 18. Karena ada tanda negatifnya berarti hasil akhirnya itu negatif 18. Nah, kalau contoh yang kedua, 50 ditambah negatif 24. Sama, kita hitung juga. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil, berarti 50 dikurang 24. Nah, kita lihat angka yang besar itu 50 dan 50 itu tandanya positif. Jadi hasil akhirnya sudah pasti positif juga. Tinggal dihitung saja. 50 dikurang 24 hasilnya 26. Berarti hasilnya positif 26. Jadi begitu caranya. Untuk contoh yang pertama tadi, kenapa hasilnya negatif 18? Karena angka yang besarnya itu 30 tandanya negatif. Makanya hasilnya juga negatif. Tapi kalau contoh yang kedua ini, angka yang besarnya itu positif 50. Jadi hasilnya juga positif. Nah, untuk kemungkinan yang keempat, itu ketika bilangan negatif ditambah positif. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Jadi kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Berarti 62 dikurang 30. Nah, kita lihat angka yang besarnya itu tandanya negatif. Berarti nanti hasil akhirnya adalah negatif. Nah, berarti kita hitung 62 dikurang 30 hasilnya 32. Karena tandanya negatif berarti hasilnya negatif 32. Untuk contoh selanjutnya, negatif 18 tambah 20, berarti kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil, berarti 20 dikurang 18. Nah, di sini angka yang lebih besar itu positif 20, berarti hasil akhirnya juga positif. 20 dikurang 18 hasilnya positif 2. Jadi, untuk contoh soal dengan penjumlahan bilangan bulat yang bertanda beda, triknya tadi ada dua. Yang pertama, kurangkan dulu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kemudian untuk tanda hasil akhirnya, tinggal kalian lihat saja angka yang lebih besarnya itu positif atau negatif. Selanjutnya, saya contohkan apabila penjumlahannya lebih dari dua bilangan. Misalnya seperti ini, ada 10 ditambah negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama, kalian bisa menjumlahkan mulai dari angka yang pertama dulu, dijumlahkan dengan angka yang kedua, baru setelah itu dijumlahkan dengan angka yang ketiga. Tapi kalian boleh juga mengelompokkan soalnya berdasarkan tanda. Jadi yang positif dijumlahkan dulu dengan yang positif, negatif dijumlahkan dulu dengan yang negatif. Misalnya untuk soal seperti ini, saya akan menjumlahkan terlebih dahulu bilangan yang
negatif. Berarti hasilnya akan menjadi 10 ditambah. Nah, saya akan menjumlahkan bilangan negatifnya terlebih dahulu. Negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Karena kedua-duanya bilangan yang negatif, maka 8-nya ini hasilnya negatif 8. Nah, setelah sampai di sini, 10 ditambah negatif 8, karena tandanya berbeda, berarti kita kurangkan saja angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, karena angka yang besarnya ini positif, maka hasil akhirnya ini juga akan positif, yaitu positif 2. Seperti itu. Contoh selanjutnya, misalnya seperti ini. Negatif 25 ditambah 4 ditambah negatif 10. Nah, saya akan menghitung bilangan yang negatif terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, negatif 25 ditambah negatif 10 berarti hasilnya negatif 35. Kenapa negatif? Karena dua-duanya tandanya negatif. Lalu ditambah dengan 4. Nah, negatif 35 dan positif 4 memiliki tanda yang berbeda. Jadi, caranya selanjutnya kita kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. Berarti 35 dikurang 4. Nah, angka yang lebih besar itu 35 dan 35 itu tandanya negatif. Berarti hasil akhirnya itu pasti negatif. Berarti sama dengan negatif 31. Seperti itu. Contoh selanjutnya, negatif 36 ditambah 14 ditambah 20. Nah, saya akan menjumlahkan bilangan yang positifnya dulu. Berarti menjadi negatif 36 ditambah 14 ditambah 20 hasilnya 34. Nah, karena tandanya berbeda, berarti sama seperti tadi, kita kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. Karena angka yang besar tandanya negatif, berarti hasil akhirnya juga negatif. Berarti hasilnya negatif 2. Contoh yang terakhir, misalnya ada negatif 40 tambah negatif 32 tambah negatif 4. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya bilangan yang negatif. Berarti tinggal jumlahkan saja semuanya dan tandanya pasti negatif. Berarti negatif 40 tambah 32 ditambah 4. Berarti hasil akhirnya negatif 76. Seperti itu cara untuk penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Terdapat 5 buah sifat penjumlahan bilangan bulat yang harus kalian pahami. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat itu bersifat komutatif atau artinya pertukaran. Maksudnya adalah, jadi ketika kalian menjumlahkan bilangan bulat, apabila kalian menghitungnya terbalik, itu hasilnya adalah sama. Contoh, kalian menjumlahkan 2 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2, yaitu hasilnya sama-sama 5. Jadi, untuk operasi penjumlahan, apabila kalian terbalik menghitungnya, tidak masalah, karena hasilnya pasti sama. Untuk sifat yang kedua, penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi apabila kalian menjumlahkan lebih dari 2 bilangan bulat, itu boleh kalian kelompokkan. Misalnya ada bilangan A ditambah B ditambah C. Apabila kalian mau menghitung A ditambah C dulu, nanti baru ditambahin dengan B, boleh. Atau kalau kalian mau menghitung B ditambah C dulu, baru ditambahin A, boleh. Karena hasilnya akan sama saja. Itu yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, untuk operasi penjumlahan bilangan bulat itu bersifat tertutup. Maksudnya adalah ketika sebuah bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya pasti bilangan bulat juga. Contoh, 1 ditambah 2. Angka 1 dan angka 2 itu adalah bilangan bulat. Nah, ketika kita jumlahkan 1 tambah 2 itu hasilnya 3.
3. Nah, ternyata angka 3 itu juga bilangan bulat. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Selanjutnya yang keempat, bilangan 0 itu merupakan unsur identitas. Jadi, apabila kalian menjumlahkan sebuah bilangan bulat dengan angka 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, kalian menjumlahkan negatif 15 ditambah 0. Karena 0 itu merupakan unsur identitas, berarti hasil akhirnya pasti negatif 15 juga. Tidak akan merubah hasil akhirnya. Dan yang terakhir, yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat itu, jika sebuah bilangan bulat dijumlahkan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0. Inverse itu adalah lawan bilangan. Jadi contoh, kita akan menjumlahkan bilangan 5. Lawan bilangan 5 itu adalah negatif 5. Jadi apabila kita menjumlahkan 5 ditambah negatif 5, maka mereka akan saling inverse. Dan hasil akhirnya adalah 0. Atau contoh lainnya, kalian menjumlahkan 10 dengan negatif 10, maka hasil akhirnya adalah 0. Sekarang yang kedua akan kita bahas tentang pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, bilangan positif dikurang dengan bilangan yang positif juga. Kemungkinan yang kedua, bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif. Kemungkinan yang ketiga, bilangan negatif dikurang bilangan yang negatif. Dan kemungkinan yang keempat, bilangan negatif dikurang bilangan yang positif. Untuk memahami bagaimana cara untuk menghitung pengurangan pada bilangan bulat, silakan kalian simak contoh berikut ini. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan pada bilangan bulat ada 4 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama itu adalah ketika bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif. Jadi apabila ada A dikurang B, hasilnya itu sama dengan A ditambah negatif B. Saya beri contoh seperti ini. Kalau ada bilangan 10 dikurang 8, karena bilangan yang lebih besar letaknya paling depan, berarti tinggal kalian hitung saja seperti biasa. 10 dikurang 8 itu hasilnya positif 2. Tidak ada perlakuan yang spesial untuk soal seperti ini. Begitu juga untuk contoh soal yang kedua. 20 dikurang 15. Karena angka yang lebih besar letaknya di depan, hitung saja seperti biasa, berarti hasilnya positif 5. Nah, muncul permasalahan ketika angka yang lebih besar itu letaknya di belakang. Nah, di sini ada 32 dikurang 40. Jadi kita bisa menggunakan rumus seperti di atas. Berarti 32 dikurang 40 bisa kita tulis menjadi 32 ditambah negatif 40. Nah, kalau seperti ini kita kerjakannya seperti penjumlahan bilangan bulat yang tadi. Kita kurangkan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 40 dikurang 32. Nah, karena angka yang lebih besar itu 40 dan tandanya negatif, berarti hasil akhirnya nanti adalah negatif. Berarti untuk 40 dikurang 32, hasilnya itu 8. Nah, karena tandanya negatif, berarti untuk hasil akhirnya itu negatif 8. Contoh lainnya, misalnya ada 50 dikurang 72, sama caranya bisa kita tulis 50 ditambah negatif 72. Selanjutnya kita kurangkan angka yang besar dikurangi angka yang kecil, berarti 72 dikurang 50. Nah, karena angka yang lebih besar ini tandanya negatif, berarti hasil akhirnya juga negatif. Berarti 72 dikurang 50 hasilnya 22 dan tandanya negatif. Ini adalah untuk kemungkinan yang pertama. Selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, misalnya bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif, maka operasinya akan langsung berubah menjadi operasi penjumlahan. Jadi contohnya apabila ada bilangan 17 dikurangi negatif 10, berarti langsung saja kita hitung 17 ditambah 10, berarti hasilnya 27. Atau kalau ada 21 dikurang negatif 30, berarti menjadi 21 ditambah 30.
hasilnya 51. Atau 43 dikurang negatif 60 berubah menjadi 43 ditambah 60. Berarti hasilnya 103. Ini untuk kemungkinan yang kedua. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, ketika bilangan yang negatif dikurang dengan bilangan yang negatif, maka berubah menjadi bilangan negatif ditambah B. Contohnya seperti ini, negatif 20 dikurang negatif 7, maka penyelesaiannya akan berubah seperti ini. Berarti bisa kita tulis negatif 20 ditambah 7. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita hitung seperti penjumlahan yang tadi. Angka yang besar kita kurangi angka yang kecil, berarti 20 dikurang 7. Untuk tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, angka yang besarnya itu negatif, berarti hasil akhirnya juga negatif. Berarti jawaban akhirnya itu adalah negatif 13. Nah, contoh selanjutnya, negatif 30 dikurang negatif 40, berarti bisa kita tulis negatif 34 ditambah 40. Nah, caranya sama, kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil, berarti 40 dikurang 34. Nah, karena angka yang besarnya ini tandanya positif, berarti hasil akhirnya adalah positif. Jadi 40 dikurang 34 hasilnya adalah positif 6. Ini untuk kemungkinan yang ketiga. Nah, kemungkinan yang keempat itu ketika bilangan yang negatif dikurang dengan bilangan yang positif. Jadi akan berubah menjadi bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Jadi misalnya kalau ada negatif 72 dikurang 10 bisa kita tulis menjadi negatif 72 ditambah negatif 10. Nah, penjumlahan dan kedua-duanya negatif, tinggal jumlahkan saja seperti biasa. 72 ditambah 10 hasilnya 82, karena kedua-duanya tandanya negatif berarti hasilnya negatif 82. Contoh selanjutnya, negatif 64 dikurang 22 berarti bisa kita tulis negatif 64 ditambah negatif 22, berarti hasilnya negatif 86. Contoh yang terakhir, misalnya ada negatif 13 dikurang 21, berarti bisa kita tulis negatif 13 ditambah negatif 21. Berarti hasilnya negatif 34. Itulah 4 kemungkinan untuk pengurangan pada bilangan bulat. Selanjutnya, saya jelaskan contoh apabila kita akan mengurangkan lebih dari 2 bilangan bulat. Nah, misalnya untuk contoh yang pertama, ada negatif 4 dikurang 12 dikurang 20. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa pada bilangan bulat untuk operasi pengurangannya itu tidak berlaku sifat komutatif. Berarti kalian tidak boleh menghitungnya terbalik-balik. Berarti untuk operasi pengurangan ini kalian harus hitung berurutan mulai dari bilangan yang dari depan ke belakang. Berarti kita harus hitung dulu negatif 4 dikurang 12. Berarti bisa kita hitung menjadi negatif 4 ditambah negatif 12. Nah, negatif 20-nya tetap. Nah, kita hitung dulu ini yang pertama. Negatif 4 ditambah negatif 12, hasilnya itu adalah negatif 16. Baru kita kurangkan dengan 20. Selanjutnya berarti bisa kita tulis negatif 16 ditambah negatif 20. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 16 ditambah 20, hasilnya itu adalah 36. Nah, karena negatif ditambah negatif, berarti hasil akhirnya juga negatif 36. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, apabila 40 dikurang 18 dikurang 11. Kita hitung dari depan. 40 dikurang 18, hitung saja seperti biasa, berarti hasilnya 22 ya. Nah, baru kita kurangi 11. Nah, kebetulan di sini angka yang di depan kan lebih besar ya dibanding angka yang belakang, jadi tinggal hitung biasa saja, berarti
22 dikurang 11 hasilnya 11. Kenapa positif? Karena angka yang lebih besarnya itu positif. Contoh yang ketiga seperti ini. Negatif 17 dikurang 10 dikurang negatif 32. Hitung dulu dari depan. Berarti bisa kita tulis negatif 17 ditambah negatif 10. Baru dikurang negatif 32. Nah, hitung dulu yang di depan. Negatif 17 ditambah negatif 10, hasilnya itu negatif 27 dikurang negatif 32. Nah, kalau seperti ini, berarti menjadi negatif 27 ditambah 32. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kurangkan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 32 dikurang 27. Untuk tandanya tinggal kita lihat. Karena angka yang lebih besar itu 32, tandanya positif, berarti hasil akhirnya positif. 32 dikurang 27, hasilnya itu adalah positif 5. Ini untuk contoh yang ketiga. Untuk contoh yang terakhir, ada di dalam kurung negatif 4 kurang 16 dikurang 66. Nah, kita kerjakan dulu yang di depan. Negatif 4 dikurang negatif 16 bisa kita tulis menjadi negatif 4 ditambah negatif 16. Baru dikurang 66. Hasilnya itu menjadi negatif 20 dikurang 66. Nah, negatif 20 dikurang 66 itu bisa kita tulis menjadi negatif 20 ditambah negatif 66. Sehingga hasil akhirnya itu adalah negatif 86. Ini untuk contoh yang keempat. Jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kalian harus pahami betul 4 kemungkinan yang tadi sebelumnya sudah saya bahas, agar kalian tidak bingung mengerjakan soal yang seperti ini. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat. Kalau pada operasi penjumlahan yang tadi kita bahas, pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Tapi pada operasi pengurangan bilangan bulat ini, sifat komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku. Karena ketika kita terbalik dalam mengurangkan bilangan, maka hasilnya akan berbeda. Contoh, apabila saya punya bilangan 2 dan 5. Kalau saya hitung 5 dikurang 2, hasilnya adalah positif 3. Tapi kalau saya hitungnya terbalik, 2 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 3. Walaupun angkanya sama-sama 3, tapi karena tandanya berbeda, yang satunya positif dan satunya negatif, maka hasilnya tidak sama. Jadi, pada operasi pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Jadi, pada operasi pengurangan bilangan bulat hanya berlaku satu sifat, yaitu sifat tertutup. Jadi ketika kita mengurangkan antara bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya akan tetap bilangan bulat. Oke, sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk 2 operasi hitung lainnya, yaitu perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!